Oke, sementara Iya, sambil Bu. nunggu, kita tunggu 1 menit lagi. Silahkan di-download dulu materinya di GCR. Kita posting buku BSE dan handout seperti biasa untuk memudahkan belajar. Ada baiknya untuk handoutnya atau modulnya kalian print ya. Ini baru 62 yang join. Kita mulai saja ya. Kita mulai saja, takutnya nanti berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Untuk yang sakit, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi setelah kalian kemarin PH ketiga. Untuk nilai PH 3 sudah ada di GCR, silahkan dicek. Kemudian untuk yang nilainya di bawah KKM, seperti biasa langsung kerjakan kegiatan remedialnya. Gitu ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kesetimbangan. Kita langsung share screen saja ya. Oke. Kelihatan modulnya? PDF Mufita? Kelihatan, Bu? Kelihatan, Bu. Langsung ya, kita mulai ya. Oke, ini pengenalan dulu. Ada reaksi berdasarkan arahnya itu dibedakan menjadi dua. Ada reaksi reversibel dan irreversibel. Reaksi irreversibel itu adalah reaksi yang tidak dapat balik atau hanya berlangsung searah saja. Tanda panahnya hanya searah saja. Itu berarti dia irreversibel. Gitu ya, ke arah kanan dari reaktan menjadi produk, berarti dia irreversibel. Sedangkan reaksi reversibel adalah reaksi yang dapat balik. Artinya ketika dia dari reaktan menjadi produk, produknya ini bisa kembali lagi menjadi bentuk reaktan. Tanda panahnya seperti ini nih, dua arah. Reaksi bolak-balik, reaksi maju atau reaksi ke kanan, dan reaksi mundur atau reaksi ke kiri. Itu ya. Kemudian keadaan setimbang sendiri itu apa sih? Oke, pada keadaan setimbang, lama-kelamaan reaksi itu terlihat berhenti. Secara kasat mata atau secara makroskopis itu terlihat berhenti. Akan tetapi sebenarnya reaksi itu tidak berhenti, masih tetap berlangsung perubahan secara mikroskopis, tidak kelihatan. Gitu ya, jadi dinamis, masih terjadi perubahan secara mikroskopis. Nah, pada reaksi kesetimbangan itu terjadi kondisi di mana laju reaksi ke kanan atau laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur atau laju reaksi ke kiri. Kemudian apa lagi ya? Untuk sistem gas itu berarti berlangsung pada wadah tertutup. Kan syarat reaksi kesetimbangan itu terjadi pada sistem tertutup. Nah, untuk reaksi gas berarti dia harus pada wadah tertutup. Gitu ya. Kemudian konsentrasinya sudah tidak berubah lagi. Jadi keadaan setimbang itu konsentrasinya tidak berubah lagi. Kalau misalnya dibikin grafik seperti ini, nanti banyak grafik di kesetimbangan. Ini konsentrasi, kita lihat ya, ini misalnya persamaan reaksi kesetimbangannya. Ini kita minta maaf, harusnya tanda panahnya dua ke kanan dan kiri, kenapa jadi begini doang ya? Oke, ini berarti reaktannya lama-kelamaan kan akan berkurang hingga stabil, hingga tidak berubah lagi. Konsentrasinya reaktan dan konsentrasinya produk itu lama-kelamaan tidak berubah lagi kalau reaksi kesetimbangan. Oke, kita lihat N2 sama H2 itu kan reaktan lama-kelamaan berkurang, kemudian lama-kelamaan dia akan stabil, tidak berubah lagi, tidak mengalami perubahan. Sedangkan NH3 sebagai produk dia bertambah jumlah konsentrasinya, kemudian lama-kelamaan stabil. Ini ya. Kemudian tadi laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur. Kalau dibikin grafik berarti seperti ini nih. Nih,
lama-kelamaan mereka laju reaksinya sama. Gitu ya, Bu. Kita ulangi, keadaan setimbang itu syaratnya seperti apa? Yang pertama, secara makroskopis atau secara kasat mata seperti berhenti, gitu kan? Tapi sebenarnya dia secara mikroskopis masih terjadi perubahan. Kemudian yang kedua, berlangsung pada sistem tertutup. Berarti kalau misalnya dia gas, itu pada wadah tertutup. Kemudian tidak terjadi perubahan konsentrasi lagi. Jadi konsentrasi reaktan dan produk itu tetap tidak terjadi perubahan lagi. Kemudian laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur. Itu ya, itu syarat reaksinya kita sebut setimbang, keadaannya setimbang. Oke, kemudian ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen itu berarti dia satu fase, fasenya semuanya sama. Masing-masing komponen baik reaktan maupun produk fasenya sama. Contohnya ini gas semua, berarti dia reaksi kesetimbangannya homogen. Sedangkan kesetimbangan heterogen itu fasenya berbeda. Nih di sini ada fase solid dan ada fase gas, berarti dia kesetimbangan heterogen. Paham ya bedanya ya? Ini pengenalan dulu nih tentang keadaan setimbang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke inti materi atau subbabnya? Aman ya? Oke. Nah, hari ini yang akan kita pelajari ada tetapan kesetimbangan. Oke, yang hari ini kita pelajari adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Jadi tetapan kesetimbangan itu ada dua, ada tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Tekanan itu di subbab B, tapi untuk yang berdasarkan tekanan insya Allah kita pelajari di pertemuan selanjutnya saja. Hari ini yang kita pelajari yang tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi sama nanti faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan nanti di bawah. Oke, kita mulai ya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau disingkat KC. KC, ini ya concentration ya. Oke, tetapan kesetimbangan itu apa? Tetapan kesetimbangan adalah hasil kali konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan masing-masing koefisiennya. Oke, jadi gampang banget. Jadi misalnya ada reaksi ini nih. Ada reaksi A. Ada reaksi A tambah B menjadi C tambah D, maka tetapan kesetimbangannya gimana? Ya udah, konsentrasinya produknya di sini siapa? C dan D gitu kan. Berarti konsentrasi C dan konsentrasi D dibagi konsentrasi reaktan. Reaktannya A dan B. Berarti dibagi konsentrasi A dan konsentrasi B dipangkatkan masing-masing koefisiennya. Jadi misalnya ini koefisiennya di sini 2, di sini 3, ya udah C-nya pangkat 2, D-nya pangkat 3. Udah gitu doang yang disebut KC. Paham ya? Nah, yang menjadi highlight di sini adalah catatan di sini adalah yang punya konsentrasi itu hanya fase aqueous dan gas, larutan dan gas. Sedangkan solid dan pelarut murni atau L liquid itu dia tidak punya konsentrasi. Jadi, nanti yang dipertimbangkan adalah yang untuk KC ya. Untuk KC yang dipertimbangkan adalah yang fasenya aqueous dan G. Gitu ya. Sedangkan solid dan liquid itu kan dia tidak punya konsentrasi, maka nanti abaikan. Itu. Kemudian satuannya mungkin ya, satuan KC itu nanti beda-beda tergantung sih koefisiennya berapa. Sama kayak apa kemarin kalau di laju reaksi, order reaksi ya. Jadi tergantung koefisiennya berapa. Jadi misalnya gini, ini 2, ini 3, ini 1, ini 2 ya. Berarti kan C pangkat 2, D pangkat 3, A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 2. Satuan konsentrasi itu apa sih? Satuan konsentrasi itu apa, Nak? Konsentrasi itu sama aja kemolaran kan? Berarti satuannya molar gitu kan. Berarti yang atas ini molar pangkat 2, molar pangkat 3 per molar pangkat 1 sama molar pangkat 2. Berarti satuannya apa nih kalau misalnya koefisiennya seperti ini?
Molar pangkat 5 per molar pangkat 3. Berarti sama aja molar pangkat 2 ya. Jadi nanti satuan KC-nya berbeda-beda tergantung koefisiennya berapa. Tapi yang dipertimbangkan adalah yang fase aqueous sama gas. Kalau nanti ada solid dan liquid, abaikan zat itu. Oke, biar lebih ngeh, kita simak contoh-contohnya. Oke, Bu Vita bawa ke pen aja. Kelihatan ya pen Bu Vita ya? Kelihatan pen Bu Vita? Kelihatan, Bu. Oke, kita kerjakan yang A ya. Kamu diminta menentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC-nya. Berarti KC dari reaksi A ini produk pereaktan. Berarti produknya siapa di sini? Yang A? NH3. Berarti konsentrasi NH3. Terus pangkat berapa? Pangkat koefisiennya. Koefisiennya berapa? 2 kan gitu kan, dibagi reaktan. Reaktannya siapa di sini? N2 dan 2. Iya, N2-nya pangkat berapa? 1. Kemudian H2 pangkat 3. Udah gitu doang. Paham ya? Yang B. Nah, B kamu lihat nih. Ini heterogen ya. Nah, kamu yang dianggap tadi KC itu yang fase apa, Nak? Aqua dan gas. Iya, aqua dan gas. Berarti kalau misalnya ada solid dan liquid, abaikan. Artinya yang di B ini ada H2O, ini kamu abaikan. Ada BiOCl karena dia solid, ini juga kamu abaikan. Berarti nilai KC-nya adalah siapa produknya sini yang dipertimbangkan? HCl, konsentrasi HCl pangkat 2 dibagi konsentrasi BiCl3 pangkat 1 kan gitu kan? Paham? Jadi hanya aqueous dan gas. Solid sama liquidnya diabaikan. Jadi seperti ini saja. Paham? Paham ya? Paham. Oke, yang C. Nah, kamu lihat yang C. Ini juga heterogen. Ini solidnya berarti kamu abaikan. Berarti di sini KC-nya berapa? CO2 pangkat 1. Konsentrasi CO2 pangkat 1 dibagi konsentrasi O2 pangkat 2 pangkat 1. Udah gitu doang, selesai. Kalau misalnya kita nanya satuan, ini satuannya apa yang A ini? Berarti kan M kuadrat per M pangkat 4, gitu kan? Berarti M pangkat min 2. Ya nggak? Paham nggak ini? Paham ya? Kemudian kalau yang B satuannya apa? M pangkat 2 kurang M pangkat 1 berarti M aja, Bu. M pangkat 1 atau M saja. Kalau yang C? Tidak ada satuannya, Bu. Nggak ada satuannya karena M per M dicoret hilang gitu ya. Bu, mungkin ada yang nanya, Bu, kalau misalnya ada yang begini, Bu, bentuknya A, ini solid misalnya. B-nya liquid misalnya. Kemudian C-nya aqueous. Misalnya seperti ini. Berarti ini KC-nya gimana? Berarti KC-nya gimana? Ya udah solid sama liquid abaikan. Berarti KC-nya tinggal konsentrasi C saja. Per reaktannya nggak ada yang bisa diperhitungkan gitu kan. Berarti hanya konsentrasi C pangkat koefisiennya saja. Paham? Paham ya? Perlu dicatat karena di pembahasan sebelah kanannya kan sudah ada kan? Ini sudah ada ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan ya, karena ini dasar, nanti banyak variasi soal dari KC ini. Nanti setelah pas belajar KP pun kita pakai dasar si KC ini. Jadi benar-benar harus paham dulu dasar KC-nya. Oke. Nomor 2, pada temperatur 400 derajat Celcius, dalam ruang 3 liter terdapat kesetimbangan berikut. Oke, kalau Bu Vita bikin bersama reaksinya dulu. 2 KBr, fasenya gas, H2 fasenya gas, Br2 fasenya gas. Oke, ini fasenya gas semua ya. Oke, kemudian volumenya 3 liter.
volume, jangan lupa volume itu selalu dicatat karena tadi yang dimasukkan dalam KC itu konsentrasi ya. Biasanya di soal baru diketahui molnya. Jadi kalau mau ngitung konsentrasi harus dibagi sama volumenya. Ini sering kelupaan nih cuma masukin mol doang. Oke, nah di soal pada saat kesetimbangan tercapai terdapat 0,25 mol gas H2. Berarti ini saat setimbang ada 0,25 mol gas H2. Ini 0,25 mol. Ada 0,25 mol BR2, ini juga 0,25 mol. Kemudian ada 0,5 HBr, berarti ini 0,5 mol. Ini ya, ini pada saat ketimbang keadaannya seperti ini nih. Nah, kamu disuruh menghitung KC. Ya udah, berarti KC dari persamaan reaksi ini kita tulis dulu. Apa nih? Konsentrasi siapa? Konsentrasi H2 dan H2 dikalikan konsentrasi BR2 per konsentrasi HBr. pangkat 2. BR pangkat 2. Ini ya, ini konsentrasi ya yang dimasukin di sini. Jadi, ini mol-mol di sini masih kamu harus bagi dengan koefisiennya. Berarti H2-nya berapa tuh? 0,25 mol dibagi 3 gitu kan. Kemudian BR2-nya juga 0,25 mol dibagi 3 dibagi HBr. HBr-nya 0,5 mol bagi 3 tapi dikuadratin. Ini kan, ini yang bawah bisa dicoret ya, karena ini kuadrat. 3 kuadrat kan berarti bisa dicoret sama atasnya begini kan? Boleh seperti itu? Boleh kan? Iya, Bu. Kemudian si 0,2 ini 0,5 kalau dikuadratin berapa? 0,5 itu kalau dikuadratin berapa sih? 0,5 kali 0,5 itu berapa? 0,25. 0,2. Iya, berarti bisa dicoret ya sama salah satunya ini, gini. Ya enggak? Berarti jawabannya tinggal 0,25. 25 saja. Udah selesai gitu doang. Paham? Paham, pokoknya terserah sih, nggak dicoret juga nggak apa-apa, yang penting ketemu aja. Gitu ya, ini matematikanya saja. Paham ya? Pokoknya cuma gitu doang. Tinggal masukin. Ini udah diketahui saat setimbang, berarti udah ini angka-angka ini udah angka-angka saat setimbang, tinggal dimasukkan. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya sama nomor 3. Nggak usah dicatat karena di sini sudah ada. Oke, nomor 3 kita lihat. Bedanya sama nomor 2 apa nih soalnya? Oke, kita lihat ya. Oke, ada persamaan reaksi 2HI gas, H2 gas, tambah I2 gas. Ini gas semua ya, berarti diperhitungkan. Volumenya berapa liter? 2 liter. Jangan lupa ditulis. Kalau kita selalu nulis di sampingnya seperti ini, biar nggak kelupaan. Nah, dimasukkan 0,1 mol gas HI. Ini 0,1 mol. Terus kamu lihat di sini. Jika gas I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, berarti ini pakai apa, Nak? MRS, ya nggak? Oke, jadi 0,1 mol ini mula-mulanya HI ya. Jadi ini mula-mulanya HI atau awalnya HI, MRS. Oke, S di sini kita sebutnya sebagai setimbang ya. Sekarang kalau kemarin kan sisa gitu kan, atau akhir. Ini setimbang karena kita belajarnya kesetimbangan. Ya, berarti seperti ini. Jika gas I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, berarti ini dimasukin di mana nih? 0,02 ini. Di S-nya. Di S-nya yang I2 di sini kan? Di setimbangnya atau di keadaan akhirnya S2. 0,02 mol. Nah, kamu diminta untuk menentukan KC-nya. Ya udah, berarti kamu harus tahu angka-angka di sini, ya nggak? Angka-angka saat setimbang ini. Gitu ya. Oke, seperti biasa, ini I2 awalnya nggak ada, terus 0,02, berarti yang bereaksi berapa? 0,02. 0,02. 0,02. Nah, ini koefisien 1, 0,02. Di sini koefisien 1 berarti 0,02 juga. 0,02 juga. Di sini koefisien 2 berarti 0,0. 0,04. Paham ya, berarti di sini tinggal berapa nih di akhir di setimbangnya? 0,06 gitu ya. Di sini 0,02. Ya udah tinggal masukin angka-angka yang di sini. Dibagi sama volumenya ya, tapi ya.
Berarti KC sama dengan konsentrasi siapa? Kita tulis lengkap dulu biar kalian nggak. Konsentrasi siapa? Dari persamaan reaksi. H2 konsentrasi Dikalikan konsentrasi I2 per konsentrasi HI pangkat 1. HI pangkat 2 gitu ya. Kuadrat. Nah, kita masukin angka-angkanya. Berarti H2-nya 0,02 per 2. Jangan lupa masukin volume. Ini sering ketinggalan. Udah bisa nih sebenarnya, tapi nggak teliti masukin volume. Ini Bu Vita curhat nih. Bu Vita dulu sering begini. 0,02 dibagi 2. Berarti HI-nya berapa tuh? HI-nya 0,06 dibagi 2, tapi kuadrat. Begini kan? Kita coret ya, bisa ya ini ya. Ini kan kuadrat kan? Oke, kemudian apalagi yang bisa dicoret? Pusing nyoretnya Bu. Udah, kalau misalnya dicoret juga nggak apa-apa. 0,02 kali 0,02 berarti kan 4 kali 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat min 2. Berarti 4 kali 10 pangkat min 4. Ya nggak? Ya kan? Gitu aja ya. Nah, ini 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Berarti 6-nya dikuadratin, itu 36. 10 pangkat min 2-nya juga dikuadratin. Berarti 10 pangkat min 4. Ya nggak? Berarti coret bisa, hasilnya adalah 9. 9 atau 0,1111. Gitu ya. Paham sampai sini bedanya sama nomor 2 tadi apa? Kalau nomor 2 tadi sudah disebutkan di kalimat pada keadaan setimbang, oh ya udah berarti itu angka-angka tadi adalah angka-angka setimbang. Tapi kalau di sini ini pakai MRS. Paham ya? Jadi harus ngeh ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan kah? Itu Bu, berarti kayak tadi yang nomor 2 tuh kayak udah disebutin di setimbangnya berapa gitu Bu. Yang nomor 2 itu. Kalau yang nomor 2 tadi kan karena udah disebutin keadaan setimbang, ya udah nggak usah bikin MRS karena ya udah kalimatnya udah jelas banget. Nih pada keadaan setimbang atau pada kesetimbangan tercapai terdapat, ya udah itu tuh angka-angka kesetimbangan. Udah angka-angka yang di bawah sebenarnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Terakhir nih. Pokoknya benar-benar ini pakai dasar model-model soal seperti ini, tapi nanti divariasi ya soalnya ya. Jadi kamu harus bisa nih basicnya di 4 soal ini. Oke, kita lihat. Oke, ada persamaan reaksi, itu gas semua, berarti dipertimbangkan semua. Kita nggak usah nulis fasenya ya, kelamaan. Kamu cek dulu ini sudah setara belum? Sudah setara kah? Udah ya? Udah setara kan ini? Sudah, Bu. Oke, volumenya 5 liter. Kita tulis dulu biar nggak kelupaan. Volumenya 5 liter. Kemudian direaksikan 1 mol gas H2, ini 1 mol. CO2-nya juga 1 mol. Kemudian menurut ke reaksi setimbang berikut. Harga KC untuk reaksi tersebut adalah 4,0. Tentukan susunan mol zat pada saat setimbang. Nah, ini berarti sama MRS lagi. Ini kan, tapi KC-nya sudah diketahui nih. Kamu ditanya angka-angka yang di sini tuh berapa? Angkanya berapa mol? Paham dulu maksud soalnya? Jadi kan ini KC-nya sudah diketahui, KC-nya nilainya 4. Terus kamu ditanya susunan mol zat pada saat setimbang. Jadi kamu ditanya mol H2, mol CO2, mol H2O, mol CO saat setimbang. Paham dulu ya maksud soalnya ya? Nah ini nggak ada clue lain nih, cuma gini doang. Terus gimana? Oke, ini berarti awalnya nggak ada ya. Nah kita umpamakan dia misalnya H2-nya X mol, boleh yang bereaksi? Boleh ya? Boleh, Bu. Boleh. Kita nggak tahu yang bereaksi berapa, ya udahlah X mol aja gitu. Nah, udah ini sekarang kita jadiin patokan nih. Koefisien 1 X. Di sini koefisien berapa? 1 berarti di sini X juga gitu kan. Di sini koefisien 1 X juga. X juga. Di sini koefisien 1 X juga. Di sini kuncinya di sini ya, karena kayaknya banyak yang bingung ngisi di sininya. Jadi misalnya di sini koefisien 2, ya berarti di sini 2X. Gitu ya. Yang mungkin masih bingung ngisi di sininya. Ya berarti di sini ini 1 min X, ini kan dikurang kan? Ini juga 1 min X mol, ini X mol, ini X mol. Gitu ya. Nah, kita masukin KC-nya. KC itu kalau dari persamaan reaksi ini apa? Konsentrasi siapa?
H2O. H2O pangkat 1, kemudian konsentrasi CO pangkat 1 per konsentrasi H2 pangkat 2. H2 pangkat 1 ya, nggak ada koefisiennya. Kalikan konsentrasi CO2 pangkat 1. Gini kan? Udah enak nih kalau begini mah. Bisa dicoret-coret. 4 sama dengan, berarti H2O-nya adalah X per 5 mol dibagi 5, ya nggak? Iya, Bu. Oke, paham ya ini ya. Kemudian CO2-nya X mol dibagi 5 juga. Kemudian H2-nya 1 min X dibagi 5, ya kan? Ini kan 1 min X mol kan? Kemudian CO2-nya 1 min X mol dibagi 5. Udah enak, angkanya bisa dicoret-coret. Nih, 5-nya udah dicoret aja, biar hilang. Begini bisa ya. Berarti 4 sama dengan X kuadrat sama 1 min X kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? Oke, nih kalau ada seperti ini nih, gimana nih matematikanya? Ya karena Iya, di akar aja. Ini kan bisa di akar, angkanya di akar bisa. Yang ini juga karena kuadrat-kuadrat di akar bisa, gitu kan? Oke, berarti 4 itu di akar itu sama dengan 2, gitu kan? Kemudian ini tinggal X saja, yang bawah tinggal 1 min X. Berarti pindah 2 1 min X sama dengan X. Berarti 2 sama dengan 2 min 2X sama dengan X. Berarti 2 sama dengan 3X. 3X. Berarti X sama dengan 2 per 3. 2 per 3. Ya udah nih X-nya ketemu, berarti masing-masing kita bisa tahu nih CO2-nya berarti berapa mol? 2 per 3. Per 3 mol. Mol. Kemudian H2O-nya berapa mol? 2 per 3 mol juga. Berarti 2 per 3 mol juga, gitu kan. Kemudian CO2-nya 1 min X. Berarti 1 dikurang 2 per 3 mol. 1 dikurangi 2 per 3, hasilnya adalah 1 per 3 mol. Kemudian H2-nya 1 min X juga, berarti 1 per 3 mol juga. 3 mol juga. ya udah komposisinya seperti ini saat setimbang. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, itu berarti kalau misalnya si koefisiennya misalnya setengah, tadi si X-nya kali aja setengah Ibu gitu ya, Bu. Misalnya di sini setengah gitu ya. Ya udah ini berarti kan tadi kita pakai patokan ini kan 1 itu koefisien X, berarti setengah di sini setengah X kan gitu kan. Gitu ya. Misalnya kalian Bu mau 2X boleh nggak sih? Ini tuh ya boleh, pokoknya tapi pakai ini terus nanti koefisien 1 2X. Berarti di sini koefisien 1 juga 2X, koefisien 1 juga 2X. Koefisien 2 misalnya berarti di sini 4X. Bebas mau di 2X-in, mau di 10X-in bebas. Gitu ya. Harusnya hasilnya nanti ketemu saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ya? Kayaknya ya aman ya? Iya, Bu. Aman? Aman, Bu. Udah selesai nih yang KC, tinggal latihan variasi latihan soalnya. Kita lihat. Ini udah selesai. Nah, kita pindah ya latihan soalnya ya. Yang nomor 1, kamu lihat. Nomor 1, kamu diminta menentukan tetapan kesetimbangan KC sama kayak tadi. Cuma nggak disuruh ngitung, cuma disuruh nulis ininya gimana. Jangan bingung ya kalau ada Fe3+, ada ion begini ya dia 3 plusnya, minus 1-nya, 2 plusnya ini masuk ke Z itu. Jadi jangan sampai gini nih. Oke, kita kerjain aja yang A ya. Berarti yang A ini, mana sih kok anaknya? Berarti KC-nya gimana nih yang A nih? Ini AQ semua, berarti dipertimbangkan semua. Konsentrasi produknya siapa? MESCN. SCN 2 plus pangkat 1, jadi jangan sampai 2-nya di luar. Gitu ya. Kayaknya banyak yang dulu sering ke ini. Per reaktan, reaktannya siapa? Fe3+. Fe3 plus pangkat 1. 1 sama SCN pangkat 1. Gitu ya. Nah, begitu pula yang B ini solidnya abaikan, berarti tinggal itu doang. Gitu ya, udah kerjain sendiri nanti.
Kita lanjut memindai nomor 2. Nomor 2, sebanyak 1 mol zat P tambah Q menjadi R tambah S, ini gas semua, volumenya 2 liter, sebanyak 1 mol zat P dicampur dengan 1 mol zat Q. Apa nih? Jika harga KC-nya 4, bagaimana susunan mol? Nah, ini mah sama kayak tadi. Ini juga kebetulan koefisiennya 1, tapi volumenya beda. Kalau yang tadi volumenya 5 liter ya. Ya kan, volumenya 5 liter, ini 2 liter. Nah, ini berarti mirip kayak tadi. Angkanya bahkan sama, karena 2-nya nanti bisa dicoret. Oke, misalnya gini. M, R, S. Kamu ditanya KC-nya orang sama 4, berarti nanti angkanya sama nih. Ini ya. Oke, kamu ditanya angka-angka yang di sininya. Udah diketahui KC-nya nih, KC-nya 4. Berarti gimana sama kayak tadi kan? Ini kita nggak ada clue apa-apa. Berarti ini kita umpamakan X mol. Koefisien 1 berarti X mol. Koefisien 1 X mol. Koefisien 1 X mol. Udah persis nih. Berarti 1 min X. Ini 1 min X. Ini X. Ini X. KC-nya sudah diketahui. KC-nya 4. 4 sama dengan konsentrasi produk per reaktan. Produknya X mol per 2. Kemudian S-nya X mol per 2. Reaktannya 1 min X mol per 2, 1 min X mol per 2. Gini nggak nanti? Ya kan, walaupun volumenya beda, ini bisa dicoret, angkanya sama, persis sama kayak yang contoh terakhir tadi. Lanjutin sendiri ya. Jadi kebetulan juga koefisiennya sama nih. Koefisiennya 1 semua kan, kecuali tadi misalnya koefisiennya 2, di sini udah beda angkanya. Tapi ini koefisiennya sama, ya nanti angkanya ini sama. Lanjutin sendiri, silahkan di screenshot, tapi nanti dilanjutin sendiri. Boleh Bu Vita lanjut ke nomor 3? Boleh, Bu. Boleh ya. Bu Vita clear ya ini ya. Nah, ini juga tinggal masukin doang, nih udah pada keadaan setimbang disebutkan. Nomor 3 Bu Vita skip aja ya. Kamu lihat tapi di sini nomor 3 ini KC-nya sudah diketahui. KC-nya sudah diketahui 10 pangkat min 4. Kemudian pada saat keadaan setimbang udah disebut ini. Ya udah ini setimbang ini volumenya 10 liter ya. H2-nya 0,2 mol. S2-nya 0,1 mol, gini kan? Kemudian kamu ditanya molnya H2S berapa saat timbang ini. Gitu kan yang ditanya? Iya, enggak? Nah, ya. ya udah masukin KC-nya udah ada nih 10 pangkat min 4 sama dengan ini produknya berarti 0,2 per 10 dikuadratin karena koefisiennya 2 dikalikan konsentrasi SO2 ini dibagi si ini. Ketemu nanti. Paham ya? Kita nggak usah lanjutin ya. Yang nomor 3 kita nggak usah lanjutin. Paham, Bu. Nah, kita ke nomor 4 nanti kita share pembahasannya juga insya Allah. Kita ke nomor 4 saja. Kita kerjain bareng deh nomor 4 ini. Oke, semuanya perhatikan. Oke. Ini kok ini oke. Dalam wadah 2 liter, oke, persama reaksinya sudah ada. Berarti kita bikin 2 SO3 gas, 2 SO2 gas, sama O2 gas. Volumenya 2 liter. Dipanaskan 0,8 mol gas SO3, berarti di sini. Nah, kemudian dia bilang, jika 1/4 bagian SO3 telah terurai, maka hitung KC-nya. Gimana nih? Berarti bikin MRS juga kan? Ini 1/4 bagian SO3, berarti ini maksudnya adalah 1/4 dari 0,8, ya nggak?
Gitu ya, berarti di sini nih angkanya 1/4 dari 0,8. Berarti berapa nih yang terurai atau yang bereaksi? Yang bereaksi SO3-nya berapa? 1/4 berarti 0,2 mol. Nah, udah nih jadiin patokan. Koefisien 2 itu 0,2 mol. Berarti di sini koefisien 2 berapa? 0,2. 0,2 mol. Di sini koefisien 1 berarti 0,1. 0,1 gitu kan. Ya udah, di sini SO3-nya tersisa di keadaan setimbangnya berapa? 0,6. 0,6, di sini 0,2, di sini 0,1. Bisa hitung KC-nya? Bisa ya, langsung aja Bu, kita nggak usah menuliskan konsentrasi siapa gitu ya. Berarti kan konsentrasi SO2 nih, konsentrasi SO2 berarti apa? 0,2 mol dibagi 2, kemudian pangkat 2, jangan lupa dipangkatkan koefisiennya. Dikalikan konsentrasi O2, berarti 0,1 per 2. Dibagi konsentrasi SO3 pangkat 2. Konsentrasi SO3 0,6 per 2. Gini kan? Oke, bisa dicoret. Nih, 2-nya habis ya. Gini kan? Kemudian berarti ini gimana nih? Oh, gini aja. Berarti tinggal 0,2 per 0,6 tapi dikuadratin. Ini terserah ya, kalian nyoretnya gimana. Pokoknya jangan sampai bingung. 0,1 per 2 itu 0,05. Berarti ini tinggal 1/3 ya. 1/3 dikuadratin dikalikan 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti 1/9 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Kita pusing sendiri nih. 5/9. 5/9 itu berapa ya? 0, dapat berapa? Dapat 5 ya? 0,555 terus ya kayaknya ya. Kan 45 tuh. Berarti sisa 5 lagi. Iya, 0,55555 terus kali 10 pangkat min 2. Atau 5,55 kali 10 pangkat min 3. Ya enggak? Begitu? Paham atau bingung? Paham atau bingung, Nak? Ibu mau tanya, itu kalau 0,5555 berlanjut terus, nanti pangkat 10-nya tetap min 2, Bu? Kan ini jadi, iya, ini 5/9 itu kan 0,555. Dikalikan 10 pangkat min 2, sama saja kalau dijadikan notasi ilmiah, itu kan angkanya yang depan kan 1 sampai 10 kan, berarti 5,55 kali 10 pangkat min 3. Bener kan ya? Kita salah? Jangan-jangan. Bener nggak? Ganesha? Gimana nih fisikanya, notasi ilmiahnya gini kan? Iya, betul, Bu. Ya kan? Oke. Gitu ya. Begitu, Asti? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Pokoknya terserah lah, kalian matematikanya gimana, nggak dicoret pun nggak apa-apa, tapi tadi kan kita biar kayak cepet aja dicoret. Oke, ini nomor berapa? Silahkan di screenshot. Silahkan di screenshot, ini nomor berapa? Sudah di screenshot? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 5. Kita lanjut ke nomor 5. Kita tulis dulu persamaan reaksinya. Ada N2O4 gas terurai menjadi NO2 gas. Oke, volumenya 5 liter, jangan lupa ditulis. Jika gas N2O4 mula-mula adalah 1 mol, oke, ini mula-mulanya 1 mol. Sedangkan NO2 yang terbentuk adalah 0,8 mol, berarti 0,8 itu nulisnya di mana ya? Sedangkan gas NO2 yang terbentuk adalah 0,8 mol, berarti 0,8 ini di mana sih nulisnya? Di NO2 yang setimbang. Yang setimbang sini. Ini ya, 0,8. Tentukan harga KC. Ya udah, kamu tinggal nyari angkanya ini biar nanti dimasukin gitu kan. Oke. Awalnya nggak ada, terus 0,8 berarti yang bereaksi berapa? 0,8. Ini kamu jadiin patokan. Koefisien 2 0,8. Berarti di sini koefisien 1 0,4. 0,4. Berarti di sini keadaan setimbangnya berapa? 0,6. 0,6
mol. Udah, tinggal masukin berarti Kc di sini adalah konsentrasi NO2 kuadrat dibagi konsentrasi N2O4. Ini kan kita masukin angkanya NO2-nya 0,8 dibagi 5 dikuadratin gitu kan. N2O4-nya 0,6 bagi 5. Gimana nih nyoretnya nih? Nggak bisa dicoret, bingung sendiri. Berarti gini deh, 0,8. Kita biar nyoret ya. Coret. Gitu ya. 0,8 dibagi 5 itu berapa ya hasilnya? 0,8 dibagi 5 itu 0,16 ya? Ya enggak? 0,16, kemudian ini tinggal 0,8 per 6. 0,8 per 6 itu sama saja 4 dibagi 3. Ya enggak? Gini enggak? Pusing sendiri Bu Vita. Ini berapa nih hasilnya? 0,16 dikalikan 4, 0,32, 0,64 ya? 0,64 dibagi 3. Udahlah, cari sendiri ya nanti ya. Ya enggak? Begini enggak? Gitu ya, nanti cari sendiri jawabannya. Tergantung opsi jawaban, bisa dia pakai pecahan, bisa dia pakai koma-komaan, bisa dia pakai notasi ilmiah. Pokoknya ini dibagi sendiri. Paham sampai sini? Itu Bu, berarti kalau misalnya untuk soal apa yang kesetimbangan ini, suhu itu tidak diperhatikan ya Bu? Iya, suhunya nggak usah diinin dulu. Tapi nanti kalau sebenarnya kalau dia beda suhu nih, misalnya reaksinya sama, mol-molnya sama, beda suhu, kalau nanti pas kuliah itu dia ngaruh, nilai Kc-nya akan berbeda. Gitu ya. Tapi kalau di SMA kalian belajarnya hanya satu suhu ini saja. Ya udah pokoknya dihitung itu pas suhu waktu itu berarti dia Kc-nya berapa. Gitu ya. Tapi sebenarnya Kc ini nilainya akan berubah. Jadi misalnya konsentrasi apa? Reaksinya sama, jumlah mol saat keadaan setimbang sama, volumenya sama, tapi suhunya beda. Itu sebenarnya nanti nilai Kc-nya akan berbeda. Begitu Farhan. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, aman ya kayaknya. Bu Vita boleh lanjut. Nomor 6 dan 7. Nah, ini nanti Bu Vita nggak usah bikin pembahasan ya, kayaknya kita malah apa? Ini kan Bu Vita udah bahas kayak bener-bener sampai akhir kan. Bu Vita nggak usah bikin pembahasan ya, yang latihan 1 ya. Oke. Oke, nanti coba kita lihat dulu. Ini kan kita bahas bener-bener malah. Tadinya cuma mau scanning doang, malah kita bahas bener-bener. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, ada persama reaksi N2 tambah O2 menjadi 2NO. Ini gas semua. Volumenya 10 liter, tulis dulu, jangan sampai kelupaan. Kemudian direaksikan ini 0,4 mol, ini 0,6 mol. Pada akhir reaksi, banyaknya gas NO yang terbentuk adalah 0,2 mol. Oke, berarti otomatis kita pakai MRS. 0,2 mol itu posisinya di mana berarti? Nih, 0,2 mol gas NO itu berarti di mana? Di S. Di S-nya si NO ini ya. Di setimbangnya NO di sini. Udah, ini sama kayak tadi, mirip kayak tadi, mau dikerjain nggak? Udah dikerjain sekalian lah ya. Tentukan harga Kc. Ya. Sebentar ya, laptopnya Bu Vita ke restart sendiri. Thank you. O2 itu adalah 2:1. Berarti kalau kita bikin begini nih nanti. Nah, kita hitung mol-molanya SO3 dulu.
Kalau diketahui massa, nyari mol gimana, Nak? Kalau diketahui massa, nyari molnya gimana? M per MF. Iya, M per MR atau MM. Berarti 40 gram per MR atau MM-nya berapa nih? SO3. SO3 berarti kan 32 ditambah 3 kali O-nya 16. Berapa nih? 32 tambah 48. Hasilnya berapa nih? 80. 80 ya. Berarti 40 per 80 hasilnya adalah 0,5 mol. Ya udah, angka 0,5 mol ini berarti di mula-mulanya SO3. Begini kan? Kemudian nggak ada clue apa-apa. Clue-nya cuma dia bilang mol SO3 dibanding O2 saat setimbang, berarti di sini ya, itu adalah 2:1. Jadi mol SO3-nya ini banding mol O2-nya di sini adalah 2:1. Oke, gini aja. Ini nggak ada clue apa-apa, berarti boleh Bu Vita umpamakan yang bereaksi di sini X mol. Boleh ya? Yang bereaksi berapa kan kita nggak tahu nih. Pokoknya di akhir perbandingan SO3 sama O2-nya 2:1 aja. Ya udah, kita umpamakan X mol boleh ya? Oke, berarti koefisien 2 X mol. Di sini koefisien 2 berarti halo, nah X juga. X juga, Bu. X mol juga. Di sini koefisien 1 berarti Setengah X. X atau 0,5 mol X. Begini ya. Berarti yang ini adalah dikurangkan 0,5 dikurangi X. Di sini X, di sini 0,5 X. Gitu kan? Nah, ini ada clue mol SO3 dibanding mol O2 saat keadaan setimbang. Oke, ini setimbang ya. Adalah 2:1. Berarti kita bisa ngitung X-nya ya. Mol SO3 saat keadaan setimbang berapa? 0,5 dikurangi X, gitu kan? Mol O2-nya 0,5 X. 0,5 X, gini kan? Sama dengan 2:1. Berarti dikali silang ya. Berarti 2 dikali 0,5 X sama dengan 1 dikali 0,5 min X. Berarti ini berapa nih? 2 kali 0,5 X? X. X saja. Ini berarti 0,5 kurangi X. Berarti pindah ke sini, 2X sama dengan 0,5. Berarti X sama dengan 0,25. 0,25. Jadi komposisinya saat kesetimbangan kita tahu ya. Oke, ini berarti berapa nih? 0,5 dikalikan 0,25. Berapa hasilnya? Berapa mol? Setengah dikalikan 1/4, berarti 1/8. Gini aja ya. 1/8 mol atau 0,125 ya kalau 1/8 itu. X berarti SO2-nya nilainya berapa mol? 0,25. 0,25 mol. Nih, SO3 0,5 dikurangi X berarti 0,5 dikurangi 0,25 ya. 0,5 mol. Udah deh, kalau disuruh ngitung KC ya tinggal masukin aja angkanya. Berarti KC sama dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 dikalikan konsentrasi O2 dibagi konsentrasi reaktan SO3 pangkat 2. Ini kan berarti? Oke. Nah, SO2-nya berapa? SO2-nya mau pakai angka pecahan aja nggak? Kayaknya pecahan lebih enak nih. 0,25 itu kan 1/4 kan? Gini kan? 1/4, tapi masih dibagi volumenya. Volumenya berapa? 5, Bu. 5. Gini aja ya Bu kita ya, kayaknya enak pakai pecahan. Nggak tahu deh. Atau jangan ribet. O2-nya 1/8 ya. 1/8 dibagi 5. Gitu kan? SO3-nya 1/4. 1/4 dibagi 5. Dikuadratin. Bisa dicoret? Habis kan ini dicoret sama kan? Begitu ya? Berarti tinggal 1/8/5. Jawabannya 1/40. Atau 1/40 itu berarti 0,025. Ya enggak? Iya, Bu. Benar, Bu. Iya, Bu. Iya.
Oh, udah deh, gitu doang. Paham sampai sini? Paham. Silahkan di screenshot. Silahkan di screenshot. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya, aman ya. Nah, sebenarnya itu tadi Bu Vita rencananya setelah belajar KC ini kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Tapi ini sudah 9:30 ternyata karena kita jadinya nggak scanning soal tapi malah bahas soal. Jadi nanti untuk faktor-faktor kesetimbangan ya udah kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Gitu ya. Tadi yang belum kejawab untuk latihan 1 ini nomor berapa ya? Yang belum selesai kita kerjain. Yang nomor 1, yang A tadi udah, yang B berarti ini hasilnya apa? Bentar, kita nih. Yang B berarti ini KC-nya gimana? Solid, abaikan. Berarti KC-nya adalah? Gasnya, Bu. Iya, si konsentrasi siapa berarti? CO2-nya doang, kan gitu kan, CO2-nya doang, pangkat 1. Yang ini abaikan, ya udah berarti gini doang nilai KC-nya. Paham ya? Paham ya? Ya udah paham. Kemudian yang nomor 2 kan tadi sebenarnya kita udah ngerjain tapi setengah. Nanti dilanjutin sendiri, hasilnya sama persis kayak yang contoh terakhir, contoh 4. Hasilnya tadi sama persis. Nanti P-nya adalah berarti berapa? 1/3, Q-nya 1/3, R-nya 2/3, S-nya 2/3. Tadi kan kita udah sampai setengah tuh. Udah di screenshot kan tadi? Nanti kamu tinggal lanjutin aja ya. Terus yang belum terjawab lagi tadi nomor berapa, Nak? Ini kali ya. Kita ini sekalian angkanya biar ini. Oke, ada 2H2S. Jadi 2H2 tambah S2. KC-nya sudah diketahui, volumenya 10 liter. KC-nya 10 pangkat min 4. Kemudian sudah dibilang saat setimbang, ininya ada 0,2 mol, S2-nya ada 0,1 mol, H2S-nya X mol. H2S-nya yang ditanya, kita ampamakan dia X mol gitu ya. Ya udah, kalau dari persamaan ini berarti KC sama dengan apa nih? KC sama dengan konsentrasi H2 pangkat 2 kalikan konsentrasi siapa? S2 pangkat 1. S2 pangkat 1 dikalikan konsentrasi H2S pangkat 2. Gitu kan. KC-nya 1 kali 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 4 saja juga boleh. Kemudian konsentrasi H2-nya 0,2 mol dibagi volumenya. Volumenya 10 liter, kemudian dikuadratin. S2-nya 0,1 mol per 10 liter. Kemudian H2S-nya X mol, kita nggak tahu, itu yang ditanya, per 10 liter dikuadratin. Begini ya. Nah, ini sama-sama kuadrat nih, bisa kita coret ya, 10-nya ya. Berarti tinggal 10 pangkat min 4, kemudian ini 0,2 per X tapi dikuadratin, ini sama-sama dikuadratin kan, sama 0,1 bagi 10, berarti 10 pangkat min 1 bagi 10, berarti 10 pangkat min 2, begini kan? Oke, ini habis, ini tinggal 10 pangkat min 2. Berarti ini 10 pangkat min 2 sama dengan 0,2 dikuadratin. Berarti 0,04 per X kuadrat. Gimana nih? Berarti X kuadrat sama dengan 0,04 per, ya kan? 10 bagi 2. Gini kan? Gini ya? Berarti X kuadrat sama dengan 0,04 kali 10 pangkat 2. Gini ya?
Kok muter-muter sih? Berarti 4. Berarti X sama dengan? 2. Iya, 2 plus minus 2 gitu kan kalau di matematika. Berarti mungkin min 2, tapi kan yang namanya mol kan nggak mungkin minus, berarti dia 2. Oh, berarti mol dari H2S ini adalah 2 mol. Begitu? Paham? Fadil lir-lir matanya. Begitu ya, paham ya? Udah kan tadi ini doang yang belum terjawab atau ada yang lain yang belum terjawab? Udah di screenshot, silahkan di screenshot, nanti tinggal nyalin nih. Sudah di screenshot? Sudah ya? Oke, ini kayaknya sudah nomor 4 kan tadi kita sudah mengerjakan, nomor 5 juga sudah, 6 udah. Udah sih kayaknya itu. Tadinya kita mau lanjut ke ini, yang konsep tentang pergeseran kesetimbangan, itu di subbab G kalau nggak salah. Tapi karena waktunya tidak cukup, ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut pertemuan depan bahas KP, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Kemudian hubungan KC dan KP juga. Itu ya. Karena ini kita tinggal 2 pertemuan, berarti kemungkinan nanti Bu Vita akan meminjam jam dari pelajaran ya. Mungkin ya. Mungkin akan meminjam jam dari pelajaran lain. Gitu ya. Kita screenshot dulu slide pertama, semuanya senyum. Open kamera, Chris tadi open kamera, sekarang malah ditutup. Silakan open kamera, kita akan screenshot. Slide pertama, semuanya senyum. 1, 2, 3. Slide kedua, semuanya senyum. 1, 2, 3. Bentar. Slide ketiga, senyum. 1, 2, 3. Slide keempat. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk Benodi sudah ada di sini. Benodi, kemudian Rizky Ramdhani dan Destino sudah ada di sini kah? Destino udah ada, Bu. Destino udah ada. Rizky Ramdhani? Rizky Ramdhani sudah ada kah di sini? Halo Rizky Ramdhani. Beno ada yang lihat nggak Benodi di screen? Nggak ada, Bu. Benodi tidak ada. Rizky Ramdhani ada yang lihat kah di screen? Rizky Ramdhani juga nggak ada, Bu. Oke. Berarti ini Destino saja. Destino belum PH 3. Ingat kah? Atau jangan-jangan tidak ingat? Destino belum PH 3 ya, Nak ya? Kayaknya belum tersubmit deh, Bu. Hah? Telat. Oh iya, Bu Vita akan kasih hitungan waktu. Oke, nanti kamu WA Bu Vita ya setelah ini ya. Oke, begitu. Bu Vita akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Selamat beristirahat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih punya tunggakan tagihan, segera beresin ya, karena kita tinggal 2 minggu, habis itu pas.